kita telah sebutkan dua dari sifat wajib bagi para nabi. Yang pertama adalah sifat amanah, dan yang kedua adalah sifat as-sidq. Dan yang ketiga yang hari ini kita bahas adalah sifat al-fatanah, yaitu sifat cerdas. Seluruh para nabi semuanya cerdas. Salatullah, salamullah, ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa mithlu dha tablighuhum lima atau wa yastahilu didduha kama rawaw. Wa mithlu dha lan padane iki tablighuhum lan iku padane iki tablighuhum tableke para nabi lima maring barang atau kang wis teka sapa para nabi atau rusul. Wa yastahil lan mustahil apa didduha suwalike pira-pira sifat iki kama rawau kama kaya keterangan rawau kang wis ngriwayataken sapa ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita masih membahas yaitu tentang sifat wajib bagi para nabi. Kita telah sebutkan dua dari sifat wajib bagi para nabi. Yang pertama adalah sifat amanah, dan yang kedua adalah sifat as-sidq. Dan yang ketiga yang hari ini kita bahas adalah sifat al-fatanah, yaitu sifat cerdas. Seluruh para nabi semuanya cerdas. Tidak ada seorang pun dari para nabi Allah itu yang bodoh. Tidak ada seorang pun di antara para nabi Allah itu yang bebal otaknya, yang dungu, itu tidak ada. Semuanya dari mulai Nabi Adam alaihi salam, nabi dan rasul yang pertama, sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Semuanya mereka memiliki kecerdasan yang melampaui dari kecerdasan orang-orang yang biasa. Para nabi mereka tidak pernah kalah dalam menegakkan hujjah. Mereka pasti mampu untuk menegakkan hujjah, mampu untuk mengalahkan hujjah atau argumentasi dari orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Di dalam berdakwah tentu mereka mendapatkan pertentangan-pertentangan, perlawanan-perlawanan, baik secara fisik maupun secara argumentasi, secara hujjah. Mereka akan dilawan oleh mereka orang-orang yang kafir yang menentang dakwah mereka. Nah, dalam menghadapi situasi yang seperti ini, maka seorang nabi dengan kecerdasan yang dimilikinya, mereka akan mampu mengalahkan mereka. Nggak ada yang nabi kemudian didebat oleh kaumnya yang kafir, kemudian mati kutu, kemudian terdiam, nggak bisa menjawab. Itu nggak ada. Semuanya mampu untuk mengalahkan hujjah-hujjah orang kafir dan bisa menunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Itulah para nabi. Semuanya seperti itu, dan nggak ada kisah para nabi yang menunjukkan bahwa ada seorang nabi yang kalah hujjah dengan umatnya. Yang sangat terkenal dengan hujjahnya yang sangat kuat sehingga disebut hujjatullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
Di dalam Al-Quran disebutkan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menegakkan hujjah di hadapan umatnya yang kafir. Kemarin kita telah ceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berhujjah di hadapan Raja Numrud yang menyembah berhala. Beliau menjelaskan bahwa berhala itu tidak layak untuk disembah. Dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menciptakan madarat, maka dia tidak layak untuk disembah. Bagaimana juga Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan hujjah akliyah kepada sebagian kaumnya yang mereka menyembah matahari, menyembah bintang, menyembah bulan. Beliau menyatakan di hadapan kaumnya bahwasanya benda-benda ini adalah makhluk. Benda-benda ini tidak layak untuk disembah. Dia berubah-ubah. Sesuatu yang berubah-ubah membutuhkan kepada lainnya, selainnya yang menjadikannya berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Dan sesuatu yang membutuhkan kepada yang lainnya adalah lemah, dan itu adalah makhluk hadis, bukan khalik yang berhak untuk disembah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah yang lain, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ini menunjukkan kecerdasan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Numrud, kepada Raja Numrud, untuk mendakwainya, mengajaknya masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan berhala, meninggalkan sesembahan terhadap berhala, dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim datang kepada Raja Numrud berkata, qala Ibrahimu, disebutkan dalam Al-Quran, qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumitu, Tuhanku Allah itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Tuhanku Allah itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Maksud Nabi Ibrahim mengajak Numrud untuk masuk ke dalam agama Islam, hanya menyembah Allah, karena Allah adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan selain hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian Numrud ini dia berhujjah. Dia memerintahkan agar mengeluarkan 2 orang yang ada di dalam penjara. Kemudian dia membunuh salah satunya dibunuh, dan satu yang lainnya dilepaskan oleh Raja Numrud. Kemudian setelah itu Raja Numrud itu mengatakan, qala ana uhyi wa umitu, aku juga menghidupkan dan mematikan. Dia langsung membuktikan dengan perbuatan, yang satu dibunuh, yang satu dilepaskan. Kemudian dia mengatakan ana uhyi, dengan pengertian dia yang satu dilepaskan, kemudian dia bisa hidup, wa umitu, dan saya juga mematikan. Artinya karena Numrud ini juga mengaku sebagai Tuhan. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwa Allah adalah zat satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan, kemudian Numrud membunuh satu orang yang ada dalam penjara dan melepaskannya, dia pun mengaku sebagai bahwa dia mengatakan ana uhyi wa umit, aku itu juga menghidupkan dan mematikan. Padahal itu bukan menghidupkan namanya, tapi membiarkannya hidup, tidak membunuhnya. Hadirin rahimakumullah, ketika mendengar hal yang seperti ini, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bingung.
Beliau orang yang cerdas. Beliau langsung mengatakan kepada Raja Numrud, beliau mengatakan fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah menerbitkan matahari dari arah timur. Maka terbitkan matahari dari arah barat. Jika kamu memang Tuhan, Allah Tuhanku telah menerbitkan matahari dari arah timur. Sekarang kamu terbitkan dari arah barat. Fabuhitalladzi kafar, maka orang yang kafir yaitu Numrud ini terdiam, tidak bisa menjawab hujjah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa seorang nabi itu adalah orang yang sangat cerdas. Nah, sehingga di dalam Al-Quran dinyatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Nah, dan itu adalah hujjah kami, hujjah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam atas kaumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian juga para nabi-nabi yang lainnya. Semuanya adalah orang-orang yang cerdas. Enggak ada di antara mereka yang bebal otaknya. Tidak ada di antara mereka yang lemah pemahamannya. Kalau mendengarkan perkataan seseorang, tidak langsung faham. Mendengar sekali, tidak langsung paham. Harus bertanya, tolong diulangi lagi, saya belum paham. 2 kali nggak paham lagi, tolong diulangi lagi. Itu kita. Biasanya kita sekali ngaji tidak langsung paham. Setelah diulang-ulang, baru kemudian kita memahaminya. Itu namanya dhaiful faham. Orang yang lemah pemahamannya. Nah, sementara Rasulullah dan para nabi yang lainnya, semuanya mereka orang-orang yang futona, orang-orang yang cerdas. Ketika mendengar seseorang berbicara, maka beliau juga sudah langsung bisa memahaminya. Sebagaimana kemarin juga kita ceritakan tentang Nabi Dawud alaihissalam, bagaimana kecerdasannya dalam mengadili. Sebagai hakim, beliau memutuskan suatu perkara sengketa di antara 2 orang. Beliau dengan kecerdasannya langsung mampu untuk memutuskan, bahkan beliau belum mendengar penyampaian dari pihak yang lain, Nabi Dawud alaihissalam sudah memahami dan sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ini semuanya menunjukkan bahwa para nabi itu adalah orang-orang yang cerdas. Nggak ada satupun di antara mereka yang bodoh. Karena jika bodoh, ya nggak bisa menyampaikan risalah. Orang bodoh bagaimana dia bisa berdakwah? Kalau orang itu bodoh, bagaimana dia bisa menyampaikan hujjah di hadapan umatnya? Nggak akan sampai risalah Allah kepada umat manusia. Kalau seorang nabi itu tolah-tolah, misalnya blow on atau bodoh, ya dibantah oleh umatnya, dia terdiam, orang pun nggak akan percaya. Bahkan jika terjadi perdebatan kemudian seorang nabi itu kalah dengan umatnya yang kafir, maka semua orang, bahkan yang sudah Islam pun bisa jadi akan meninggalkan Islam gara-gara nabinya kalah debat dengan umatnya yang kafir. Karena itu nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu memilih seorang nabi dari orang yang bodoh. Pasti mereka adalah orang-orang yang cerdas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan dalam bait yang berikutnya. Wa mithlu dza tablighuhum lima atau wa yastahilu didduha kama rawaw. Nah, sifat wajib bagi para nabi yang keempat adalah tabligh.
bahwa seluruh para nabi itu mereka bertabligh, baik itu para nabi yang sekaligus menjadi rasul atau para nabi yang mereka bukan rasul, itu semuanya bertabligh seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa para nabi yang rasul mereka bertabligh, jelas bertabligh. Demikian juga para nabi yang bukan rasul, mereka juga bertabligh. Perbedaan antara nabi dan rasul itu bukan masalah tabligh atau tidak tabligh. Meskipun pendapat seperti ini juga menyebar di kalangan umat Islam. Ada yang mengatakan kalau nabi tidak bertabligh, kalau rasul itu bertabligh. Tetapi pendapat yang sesuai dengan sesuai dengan Al-Quran, hadis, dan disebutkan juga oleh para ulama mutaqaddimin seperti Al-Imam Al-Baydawi di dalam kitab tafsirnya dan para ulama lainnya adalah bahwa nabi yang rasul itu bertabligh, nabi yang bukan rasul itu juga bertabligh, menyampaikan dakwah kepada umatnya. Bahwa para rasul itu berdakwah itu sudah jelas, di antaranya di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat 67, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, balligh, sampaikanlah, balligh ma unzila ilaika, sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu mir rabbika, dari Tuhan kamu. Ini menggunakan lafaz apa? Rasul. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbika. Dan bahwa para nabi itu juga diutus, para nabi yang bukan rasul juga diutus untuk bertabligh. Beberapa ayat kemarin sudah kita sebutkan, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kanan nasu ummatan wahidah faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirin. Kanan nasu ummatan wahidah, dahulu manusia itu adalah umat yang satu. Artinya mereka semuanya beragama Islam. Pada zaman Nabi Adam, Nabi Syis, Nabi Idris, mereka semuanya beragama Islam. Kemudian terjadi kekufuran, kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah. Faba'atsallahu an-nabiyyin, kemudian Allah mengutus para nabi. Faba'atsallahu an-nabiyyin, menggunakan lafaz an-nabiyyin. Kemudian mereka mengutus para nabi mubashshirina wa munzirin, bertugas untuk melakukan tabsyir dan inzar. Ini sudah kita jelaskan tentang tugas dari para nabi. Di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi wa bu'istu ilan nasi kafatan." Kanan nabiyyu, dahulu seorang nabi. Kanan nabiyyu umum, nabi yang rasul, nabi yang bukan rasul. Kanan nabiyyu yub'atsu ila qaumihi, itu diutus kepada kaumnya. Wa bu'istu ilan nasi kafatan, dan aku itu diutus kepada seluruh manusia. Ini beberapa bukti bahwasanya nabi itu diutus untuk bertabligh juga. Nabi yang bukan rasul juga diutus untuk bertabligh. Secara akal, jangankan para nabi, kita semuanya yang bukan nabi, kita manusia biasa, umat Islam biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul saja, kita diperintahkan untuk bertabligh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, diperintahkan untuk bertabligh. Bagaimana seorang nabi tidak diperintahkan untuk bertabligh? Ini secara akal kita tidak bisa untuk menerimanya. Demikian juga dari sisi bahasa yang kemarin juga sudah kita jelaskan. Bahwa an-nabiyyu, sebagian ulama mengatakan itu berasal dari kata naba'un yang artinya khabar. Diikutkan wazan fa'ilun menjadi nabiyyun. Jika itu ismul fa'il, itu artinya adalah yang menyampaikan berita. Menyampaikan berita itu namanya tabligh. Maka para nabi seluruhnya, baik itu nabi yang rasul maupun nabi yang bukan rasul, itu semuanya bertabligh. Hanya saja materi tablighnya itu yang berbeda antara nabi yang nabi rasul dengan nabi yang bukan rasul. Kalau nabi yang rasul, mereka mentablighkan syariat yang dibawanya sendiri. Mereka menyampaikan, mentablighkan, mendakwahkan syariat yang mereka bawa sendiri, yang berbeda dengan syariat Rasul sebelumnya. Sebagian ada yang sama ditetapkan kembali, sebagian ada yang berbeda. Yang syariat yang khusus untuk dirinya, artinya untuk dirinya dan umatnya, itu yang mereka sampaikan, syariat yang baru. Sementara seorang nabi, dia bertabligh juga, tetapi yang disampaikan, yang didakwahkan, yang ditablighkan oleh seorang nabi itu adalah syariat Rasul sebelumnya atau Rasul yang ada pada masanya. Mereka yang datang, para nabi yang datang setelah Nabi Musa alaihi salam, maka mereka mendakwahkan syariatnya Nabi Musa. Mereka dakwah, tetapi yang didakwahkan apa? Syariatnya Nabi Musa. Mereka yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah juga, tetapi yang didakwahkan adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak datang dengan syariat baru, tetapi mereka mengajarkan dan mendakwahkan syariat Rasul yang ada pada saat itu atau yang hidup sebelumnya. Itu yang membedakan antara an-nabiyyur rasul, nabi yang sekaligus rasul, maupun nabi yang bukan rasul. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentang sifat tabligh. Kemudian yang berikutnya, wa yastahilu didduha kama rawau. Sifat wajib bagi para nabi di sini disebutkan ada 4. Dan ini yang terkenal sifat wajib bagi para nabi, yaitu sifat al-amanah, sifat as-sidqu, sifat al-fatanah, dan yang keempat adalah sifat at-tabligh. 4 sifat para nabi. Wadidduha, dan sebaliknya atau kebalikan dari sifat wajib bagi Allah itu disebut dengan istilah sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah. Sifat yang tidak mungkin para nabi itu bersifatan dengan sifat-sifat tersebut, yaitu kebalikannya. Dan ini sudah juga kita jelaskan ketika kita menjelaskan tentang sifat wajib bagi para nabi. Berarti apa sifat mustahil bagi para nabi? Yang pertama, kebalikan dari sifat khianah, sifat amanah, yaitu sifat khianah. Berarti sifat mustahil bagi para nabi adalah kebalikan dari sifat al-amanah, yaitu sifat al-khianah. Kemudian yang kedua, sifat mustahil bagi Allah adalah kebalikan dari sifat as-sidqu, yaitu sifat al-kadzib, bohong. Kemudian yang ketiga,
sifat mustahil bagi para nabi adalah kebalikan dari sifat al-fatanah, yaitu al-jahl, al-ghabawah. Ini adalah sifat mustahil, yaitu sifat bodoh, sifat dungu. Ini sifat yang mustahil bagi para nabi. Kemudian yang keempat, kebalikan dari tabligh, yaitu sifat al-kitman, menyembunyikan risalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Allah memerintahkannya untuk disampaikan kepada umatnya, tetapi justru dia tidak menyampaikannya kepada umatnya. Ini adalah sesuatu yang mustahil bagi para nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil yang pertama adalah sifat khianah. Telah kita uraikan kemarin. Berarti mustahil bagi para nabi itu melakukan kufur. Karena kufur adalah perbuatan khianah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang mereka, bahkan umat manusia, untuk kufur, untuk syirik. Maka seseorang yang kufur atau syirik berarti khianat kepada Allah. Maka para nabi gak ada yang pernah melakukan kufur, baik kufur syirik atau kufur yang bukan syirik. Para nabi tidak ada yang pernah melakukan. Kufur syirik itu kufur yang mengandung unsur ibadah kepada selain Allah. Seperti mereka yang menyembah berhala, mereka yang menyembah matahari, itu namanya kufur yang syirik. Atau kufur yang tidak ada unsur syiriknya, seperti mencaci maki Allah, menghina Nabi, seperti menginjak mushaf dengan sengaja dan dia tahu. Ini adalah kufur yang tidak ada unsur syiriknya. Seluruh para nabi, mereka tidak ada yang pernah kufur, baik kufur syirik maupun kufur ghairu syirik. Mustahil mereka melakukan perbuatan kufur. Mustahil juga para nabi itu melakukan dosa-dosa besar. Maka nggak ada para nabi yang pernah berzina, nggak ada para nabi yang pernah mencuri, nggak ada para nabi yang pernah minum khamar, berjudi, nggak pernah. Karena mereka tidak khianat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi juga tidak ada di antara mereka yang melakukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Nggak ada para nabi yang pernah misalnya dengan sengaja mereka mencuri pandang aurat perempuan ajnabiyah misalnya. Nggak ada di antara mereka yang melakukan itu. Atau mencuri satu biji kurma misalnya. Itu dosa kecil, tetapi mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Tidak mungkin, mustahil para nabi melakukan perbuatan yang seperti itu. Adapun dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, maka menurut pendapat yang kuat, yang unggul, mereka mungkin saja melakukannya. Seperti yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, ketika beliau berada di dalam surga, beliau dilarang untuk memakan buah tertentu yang ada di dalam surga. Dilarang untuk memakannya. Tetapi karena godaan dari iblis, laknatullah alaih, kemudian Nabi Adam dan istrinya memakan buah tersebut. Dan ini adalah sebuah kemaksiatan karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian keluar dari surga dan hidup di bumi. Kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam ini bukan kufur, bukan dosa besar,
bukan dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Tetapi ini adalah dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya, dan beliau langsung bertaubat dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diikuti oleh umatnya sudah bertaubat. Bahkan ketika itu belum ada umatnya, beliau masih di dalam surga, hanya beliau dan istrinya, nggak ada anak-anaknya, belum lahir anak-anaknya. Beliau artinya beliau langsung bertaubat sebelum diikuti oleh umatnya, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan wa asa adamu rabbahu faghawa. Telah disebutkan di dalam ayat ini bahwa Nabi Adam alaihi salam telah berbuat maksiat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Dosa kecil, maksiyah shaghirah, laisa fiha khissah wa dana'ah. Dosa kecil yang tidak mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat mustahil bagi para nabi yang kedua adalah sifat al-kadzib, bohong. Gak ada seorang pun dari para nabi Allah yang pernah berbohong, baik dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau, itu tidak pernah. Adapun kisah tentang Nabi Ibrahim, kemarin sudah kita jelaskan, beliau tidak berbohong. Beliau tidak berbohong hakikiyun, secara hakiki, sebenarnya beliau itu tidak berbohong. Beliau hanya mengucapkan kata-kata yang zahirnya seperti bohong tetapi tidak bohong, itu sebanyak 3 kali. Kayak bohong tetapi sebenarnya bukan bohong, beliau mengucapkannya berapa? 3 kali. Tetapi itu bukan bohong sama sekali, dan kita sudah jelaskan kenapa itu tidak disebut sebagai bohong. Kita sudah jelaskan kemarin. Karena memang gak ada seorang nabi pun yang pernah berbohong. Karena bohong itu bohong itu adalah diharamkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yasruhul kadzib fi jiddin wala fi hazlin. Gak boleh berbohong itu dalam keadaan sungguh-sungguh maupun dalam keadaan bergurau. Maka meskipun dalam keadaan bergurau, para nabi itu tidak pernah berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau terkadang bergurau, tetapi gurauan beliau itu tidak mengandung unsur kebohongan. Berbeda dengan kebanyakan orang. Kebanyakan orang untuk membuat sesuatu itu menjadi lucu, untuk membuat sesuatu itu menjadi menertawakan orang agar orang tertawa, maka dibutuhkan bohong. Kalau nggak bohong, nggak lucu. Sehingga dibuatlah bohong. Dalam keadaan bergurau, mereka beranggapan bahwa bohong dalam rangka untuk bergurau itu mereka menganggap sebagai hal yang biasa atau hal yang diperbolehkan. Padahal enggak. Dalam syariat Islam, berbohong dalam kondisi bergurau ataupun dalam kondisi sungguh-sungguh adalah haram. Maka ini tidak boleh dilakukan, dan para nabi tidak ada yang pernah melakukan berbohong. Karena jika bohong, kenapa mustahil ini dilakukan para nabi? Telah kita jelaskan juga, ini bertentangan dengan tujuan dari diutusnya para nabi. Para nabi itu diutus untuk menyampaikan khabar, berita dari Allah kepada umat manusia, kepada kaumnya. Tujuan para nabi diutus itu menyampaikan berita. Jika yang menyampaikan berita itu pembohong, apakah bisa diterima beritanya? Nggak bisa. Kalau misalnya ada seseorang pembohong datang kepada kita mengatakan si fulan melakukan ini, maka kita meragukan, benar nggak yang diucapkannya?
benar nggak berita yang dia sampaikan itu. Jangan-jangan dia berbohong. Kalau yang menyampaikannya adalah seorang pembohong. Nah, karena itu tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang pembohong, yang suka berbohong ketika dia menyampaikan sebuah berita atau sebuah informasi. Nah, karena bohong itu artinya adalah al-ikhbar bi khilafil waqi', memberikan berita yang bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, sifat wajib bagi atau sifat yang ketiga dari sifat mustahil dari para nabi adalah al-jahl al-ghabawa. Tadi juga sudah kita jelaskan. Mustahil bagi para nabi itu bodoh. Mustahil bagi para nabi itu balid. Balid itu yang yang sulit pahamnya, lemah pemahamannya. Mustahil mereka itu baliduz zihni, lemah dalam menegakkan hujjah, lemah pemahamannya, tidak paham perkataan orang kecuali setelah diulang-ulang. Ini mustahil bagi para nabi. Seperti yang tadi sudah kita uraikan. Kemudian sifat mustahil yang keempat bagi para nabi adalah al-kitman, yaitu menyembunyikan. Mustahil bagi mereka menyembunyikan risalah yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, makanya semua para nabi, baik yang rasul maupun yang bukan rasul, semuanya itu menyampaikan, semuanya bertabligh, mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Hadirin yang berbahagia, selain empat ini, kalau kita uraikan lagi, maka para nabi ada hal-hal yang mustahil bagi para nabi selain yang empat ini. Tetapi secara global sifat mustahil bagi para nabi itu empat. Tetapi kalau kita uraikan kembali, maka ada hal-hal mustahil lainnya yang harus kita pahami, agar kita tidak mensifati para nabi dengan sifat-sifat yang mustahil bagi mereka. Yaitu diantaranya adalah sabqul lisan. Sabqul lisan atau terpelesetnya lisan. Bagaimana terpelesetnya lisan? Yaitu apabila seseorang berkeinginan untuk mengucapkan sesuatu, tetapi yang keluar itu selain sesuatu yang dia kehendaki. Itu namanya sabqul lisan. Jadi dia misalnya ingin mengucapkan A, tetapi yang keluar adalah B. Dia ingin memanggil ya Zaid, tetapi yang keluar adalah ya Ahmad. Jadi apa yang diinginkan dalam hatinya berbeda dengan yang keluar di lisannya. Itu namanya sabqul lisan. Kita pada umumnya pernah sabqul lisan, baik dalam hal adiyat, dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada yang terkadang kita juga dalam penyampaian pelajaran, misalnya dalam pengajian, terkadang sabqul lisan, mau menyebutkan Nabi Ibrahim yang keluar Nabi Adam, atau Nabi Adam yang keluar Nabi Ibrahim, seperti yang tadi kita sabqul lisan. Nah, itu terjadi. Itu sesuatu yang terjadi pada manusia biasa. Tetapi bagi seorang nabi dari nabi-nabi Allah, tidak ada seorang pun yang mereka itu sabqul lisan. Baik fil adiyat, dalam kehidupan sehari-hari mereka, dalam pembicaraan tentang duniawi, maupun fil syar'iyat, dalam penyampaian ajaran-ajaran Islam, gak ada di antara mereka yang pernah melakukan sabqul lisan. Terpeleset lidah itu nggak pernah. Nah, ini harus diwaspadai orang yang mengatakan bahwa Nabi pernah sabqul lisan. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sangat berbahaya. Karena akan menjadikan umat Islam itu ragu-ragu dengan ajaran Islam.
Kenapa demikian? Karena jika diyakini bahwa Nabi itu pernah sabqul lisan dalam penyampaian syariat Islam, maka orang akan menjadi ragu ketika ini dikatakan perbuatan ini adalah haram. Maka seseorang menjadi ragu, benar nggak haram? Jangan-jangan Nabi menyampaikannya pas sabqul lisan. Nabi ingin mengatakan halal yang keluar haram. Nah, akhirnya menjadi umat Islam ragu-ragu terhadap ajaran Islam. Karena itulah tidak mungkin seorang Nabi itu yang pernah terjadi sabqul lisan pada dirinya. Berbeda dengan manusia biasa seperti kita ini. Kalau kita ini ada sebagian yang jarang-jarang sabqul lisan. Tetapi ada sebagian orang yang sering sekali sabqul lisan. Ada sebagian orang sedikit-sedikit sabqul lisan. Setiap ngomong sabqul lisan, setiap ngomong sabqul lisan. Orang yang terlalu sering sabqul lisannya itu pun tidak layak untuk ngomong di depan umum. Apalagi dia berdakwah, apalagi dia menyampaikan pelajaran. Tidak layak dia menyampaikannya karena sedikit-sedikit sabqul lisan nanti bisa disalahfahami oleh orang yang mendengar jika terlalu sering dia mengalami sabqul lisan. Meskipun siapapun selain para nabi bisa terjadi sabqul lisan itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sabqul lisan adalah mustahil bagi para nabi. Kemudian mustahil juga bagi para nabi itu adalah as-safahah. As-safahah. Apa itu as-safahah? As-safahah itu adalah melakukan suatu tindakan yang tidak ada hikmahnya. Melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu ucapan yang tidak ada manfaat, tidak ada hikmahnya. Seperti kebanyakan kita sering kadang ngomong gitu saja tanpa ada ini apa manfaat dari ucapan yang dia ucapkan, nggak ada ucapannya, nggak ada apa, nggak ada manfaatnya, nggak ada hikmahnya sama sekali. Terkadang kita juga melakukan suatu perbuatan tertentu yang perbuatan itu nggak ada hikmahnya, nggak ada manfaatnya. Maka nggak ada seorang nabi itu yang misalnya mengucapkan kata-kata yang safih, kata-kata yang nggak ada faedahnya seperti misuh-misuh kalau dalam bahasa Jawa, mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kotor, kata-kata yang jorok, nggak ada hikmahnya, nggak ada manfaatnya dia mengucapkannya, tetapi sebagian orang mengucapkannya. Ini para nabi nggak ada yang begitu. Sebagian orang kita, di antara kita sering melakukan perbuatan, tindakan yang nggak ada hikmahnya. Seorang nabi nggak ada yang seperti itu. Setiap ucapan yang mereka ucapkan mengandung manfaat dan hikmah. Setiap perbuatan yang mereka lakukan ada manfaat dan ada hikmahnya. Mustahil bagi para nabi itu as-safahah, yaitu melakukan sebuah tindakan dan ucapan yang bertentangan dengan hikmah, yang nggak ada hikmah dan manfaatnya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian juga mustahil bagi para nabi adalah ar-radhalah. Ar-radhalah adalah perbuatan orang rendahan. Perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang jalanan, orang-orang rendah. Orang rendah itu orang-orang hina yang dalam agama mereka bukan orang-orang yang soleh, bukan orang-orang yang bertakwa, yang biasa mereka melakukan perbuatan-perbuatan rendah, mengucapkan ucapan-ucapan yang rendah. Itu mustahil bagi mereka para nabi. Rendah itu seperti mereka berakhlak seperti akhlaknya orang yang rendahan, orang jalanan dan semacamnya. Seperti itu. Misalnya orang yang tadi suka misalnya melihat aurat perempuan, itu
perbuatan yang rendah. Itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak terhormat. Maka ini mustahil dilakukan oleh seorang nabi. Nggak ada yang mereka melakukan perbuatan ar-razalah. Kemudian juga mustahil bagi para nabi itu al-juban. Al-juban itu pengecut. Pengecut itu adalah sifat takut yang berlebihan. Sifat takut yang berlebihan itu namanya juban. Kalau takut itu takut biasa, misalnya takut terhadap ular, takut terhadap harimau, takut kepada perampok, takut kepada sesuatu, itu sesuatu hal yang wajar. Sebagaimana kita takut kalau misalnya ada ular datang mendekati kita, kita takut. Sesuatu yang alami, sesuatu yang alamiah, sesuatu yang biasa, takut yang biasa. Tetapi jika takutnya itu berlebihan, sedikit-sedikit takut, mau ke situ takut, ke sana takut, siang-siang misalnya mau ke kamar mandi aja takut misalnya. Itu namanya takut yang berlebihan, takut yang nggak biasa, juben. Ini mustahil bagi para nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah asja'u khalqillah, makhluk Allah yang paling pemberani. Seluruh para nabi itu adalah syuja'un, mereka orang-orang yang pemberani. Nggak ada yang penakut sama sekali dari nabi-nabi Allah. Nabi Muhammad adalah yang paling pemberani, asja'u khalqillah. Maka ketika dikatakan bahwa di sini ada yang harus diwaspadai, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, yang ketika itu namanya Yathrib atau Thaibah, itu bukan karena takut, bukan karena melarikan diri dari orang-orang kafir, bukan karena takut terhadap orang-orang kafir sehingga beliau pindah dari Makkah ke Madinah. Enggak. Beliau hijrah dari Makkah ke Madinah itu adalah imtithalan bi amrillah, untuk menjalankan perintah Allah. Itu tujuannya, untuk menjalankan perintah Allah. Makanya hijrahnya Nabi dari Makkah ke Yathrib itu menunggu perintah Allah. Sebelum datang perintah, Nabi tidak pergi untuk hijrah. Beliau sendiri yang mengatakan dalam hadisnya, umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thaibah. Aku telah diperintahkan, kata Nabi, aku telah diperintahkan untuk pindah, untuk hijrah ke suatu kampung, ta'kulul qura, yang kampung itu akan memakan kampung-kampung yang lain. Artinya Islam akan menyebar dari kampung itu ke kampung-kampung yang lainnya, ke seluruh dunia. Wahia Thaibah, kampung itu namanya Thaibah atau Yathrib, yang kemudian berganti menjadi Al-Madinatu Al-Munawwarah. Jadi Nabi sendiri mengatakan umirtu, aku diperintah untuk hijrah. Jadi bukan Nabi itu hijrah tanpa perintah Allah. Karena sebelumnya dalam kisah perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau berkali-kali minta izin untuk hijrah kepada Nabi. Wahai Rasulullah, minta izin untuk hijrah. Rasulullah selalu mengatakan intazir, tunggu dulu, jangan hijrah dulu. Kenapa Nabi mengatakan itu? Karena Nabi ingin Sayyiduna Abu Bakar yang nanti akan menjadi teman hijrahnya, yang akan menyertai beliau dalam hijrah. Dan ini adalah kemuliaan bagi Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau selalu mengatakan intazir, datang lagi, intazir, datang lagi, intazir. Kenapa Nabi seperti itu? Karena belum ada perintah. Bagaimana beliau akan hijrah sementara perintah Allah belum turun?
Setelah Allah memerintahkan, baru beliau kemudian pergi berangkat bersama sahabatnya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjalankan perintah Allah. Nah, pengecut adalah sifat mustahil bagi para nabi. Penakut adalah sifat yang mustahil bagi para nabi. Nabi Muhammad bukan seorang penakut, bukan seorang pengecut. Nabi Muhammad bahkan asja'u khalqillah, makhluk yang paling pemberani. Tidak ada yang lebih pemberani dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.